Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, marilah kita dengarkan bersama Hikmah Haji oleh Al-Ustadz Haji Latif Haji Ahmad. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil qurril muhazzabin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. القرآن هدى للناس المسلمون إخوة والقرابة قبلتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق wala tidak fil hajj li akhir ayat. Sadaqallahu alazim. Yang saya hormati unsur pimpinan Kabupaten Halmahera Utara. Sudah orang terlalu banyak, maka para haramain dimengatakan ya hadal yamin, 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 yamin. Maksudnya dia perintah ke kanan, karena ke kiri pasti termepet ke Baitullah. Jangan sampai tawaf kami batal. Maka mengatakan yamin, yamin, yamin. Begitu disuku nomnya awam mau mati mau mana? Ya pakai tua, kangen magano isu, doa. Ay ipiju amin ya suasu. Ini nasulah po gurina bukan ipiju kanino amin nunggu asu. Kekanan bukan ipiju amin kanino kampung kami aso. Ini kalau tuan tidak kualifikasi ya saya atau ipiju baroman aso-aso bahaya kan. Padahal diperintah ke kanan, yamin supaya upah terdempet ke Baitullah, jangan sampai batal tawaf. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu sa'i ya, no sa'i. Sa'i itu seakan-akan saat itu Anda melakukan yang apa yang pernah dijalankan oleh seorang ibu yang saat itu dia mencari air. Ketika Bapak Umar datang ke sana, di sana sudah banyak air. Apa yang kau cari Bapak Umar? Tidak ada yang kau cari kecuali mencari air kehidupan di sana. Maka ketika Anda melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, hakikat melaksanakan sejarah dilakukan oleh Siti Hajar, tapi Bapak Umar dan Ibu Afia mengenang ibumu. Kalaupun Ibu Afia seorang ibu yang pernah melahirkan anaknya, tapi ibu pernah melahirkan engkau. Ibu pernah melahirkan engkau. Jangan lupa baca Rabbana atina fid dunya. Barang siapa mendoakan ibunya untuk masuk surga, maka surga akan merindukannya. Kalau dia mendoakan ibunya untuk masuk surga, senantiasa merindukan orang mendoakan kepada ibunya itu. Ingatlah ibunya yang telah membesarkan kita. Ada sebagian ibu-ibu dia rela mensobek perutnya, dioperasi perutnya, disobek berulang-ulang perutnya untuk apa? Untuk lahirnya seorang anak yang paling dicintai. Dan kesakitan ibu penuh air mata, bukan air mata kesakitan, tapi itu merasakan air mata kesakitan. Itu yang harus kita kenal. Ada satu ulama ketika dia menangis, ibunya meninggal. Teman-temannya bertanya, kenapa engkau menangis wahai ulama? Dia mengatakan, kenapa saya tidak menangis? Ketika ibuku meninggal, maka hari ini Allah sudah menutup satu pintu surga bagiku, karena pintu surga yang paling terindah adalah ibumu. Adalah pintu surga paling terindah. Ibu, ibu,
Masya Allah. Derajat itu bertingkat-tingkat dibandingkan dengan seorang ayah. Kita kenang ibu kita. Tidak ada lain. Hanya sebuah perjuangan sang ibu yang ketika dia membesarkan kita. Kemudian sesudah itu Bapak akan bertahalul. Ya, bertahalul. Sesudah itu Bapak ulang berganti dengan pakaian biasa. Baru yang kedua datang bertawaf sunnah berulang-ulang. Karena masih menunggu akan datang 1-2 hari akan menuju ke Arafah. Berulang-ulang tawaf. Sesudah maghrib ketika orang turun, Bapak dengan istri turun tawaf sunnah. Ketika selesai isya orang pulang, Bapak turun salat sunnah dulu baru pulang makan. Sesudah semua orang-orang pulang akan ke hotel, Bapak turun dulu bersama istri ke tawaf 1 kali. Sesudah itu baru pagi minumnya teh. Memperbanyak tawaf. Calon jemaah haji, tawaf menama rukun haji kena kangen syange, tawaf kudu, tawaf ifadah, tawaf wada. Tapi bagaimana kita berada di kota Makkah kurang lebih 21 hari, kau cuma tawaf 3 kali, maka ulaika humul khasirun, orang itu rugi dalam kerugian. Maka hari ini tawaf, besok tawaf, lusa tawaf, tawaf sunnah. Nang Allah kasih tawaf, ya Allah, tawaf kali ini 1 kali putaran ini untuk orang tua ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bernama ini. Ya Allah kasih tawaf ini lagi untuk sampai Papa. Bismillah ya Allah. Ya Allah tawafkan ini kepada orang yang saya cinta. Bismillah ya Allah. Dorang juga mendapat bagian. Anak ibu-ibu yang orang tua yang sudah pernah melaksanakan haji ditawafkan lagi. Kalaupun mereka sudah haji, tapi kita seorang anak punya kewajiban menghadiahkan kepada ibunya atau orang tuanya. Jangan bilang sampai Papa so haji kok kasih tawaf hadiah seorang anak terhadap orang tuanya. Itu lebih penting daripada yang lain. Sesudah itu Bapak silakan engkau mengambil Hajar Ismail terserah. Anda sudah berpakaian biasa, turun tawaf sunnah, baru kemudian bawa Baitur ke dalam Hajar Ismail. Karena situ mengatakan barang siapa melaksanakan sunnah di dalam Hajar Ismail, maka pahalanya seperti di dalam Baitullah. Bukan seakan-akan di dalam, bukan. Saya ada di dalam karena saya bukan DP pahala. Ini perlu jangan bilang wahai Baitullah marabak itu sabiaka. Dan dosa. Kamu aja semua yang sama di marabak. Ma pahala seperti melaksanakan sunnah di dalam Baitullah. Karena satu kesatu itu Khadijah mau ingin masuk ke dalam, dia dalam karena hamil, maka Rasulullah mengatakan cukup di sini saja di Hajar Ismail. Seperti engkau melaksanakan dalam Baitullah. Jamaah dirahmati subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak akan diantar ke sana ke Arafah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Arafa ya'rifu ma'rifah. Anta'budallaha ka'annaka tarafa in lam takun ta'rafu fa innahu yarak. Di sana pasti berfungsi itu. Ada kalimat biasa kalau kita mencari kepada Allah, dia bilang Allah itu ada di kantor bupati. Tunatkan dia kepada Allah. Begitu keluar rumah, dia suka sebatas turun. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Tidak usah engkau ke sana. Jika engkau mengenal dirimu, pasti engkau kenal Allah. Tuh masih coba lagi, tuh pergi saja tuh lihat. Ke sana di perjalanan dia ada ayat yang satu bilang al insanu sirru ana sirru. Rahasia itu adalah rahasia. Manusia itu adalah rahasia dan rahasia terhadap Allah. Masih lagi kamu tidak percaya, datang lagi begitu lihat kantor bupati ada satu kalimat yang paling pendek. Sirrul insan, sirrullah. Rahasia adalah rahasia. Begitu tuh masuk kantor bupati ke sana dia duduk. Begitu kita melihat dan menatap, laisa kamisli syai'un. Maka di situ orang tutup yang ketika berhenti laisa kamisli syai'un karena tidak bisa melupakan sesuatu apapun yang Allah. Maka engkau buntu di situ. Maka di situ para mufassirin mengatakan, laisa kamisli syai'un itu adalah rumah dan wajahku. Barang siapa masuk ke laisa kamisli itu pasti dia mengenal aku yang sesungguhnya. Masuk ke sana, bawalah takwa dengan kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Bawalah perahumu, ani side maena marongo takwa, ani deru maena marongo sabar, ani gagaho marongo iman. Insyaallah anda tiba di pulau Arafah dalam keadaan selamat. Itu sana baca sudah
ya. Dia baca apa dia di manasik ya. Baca Rasulullah ikhlas 1000 kali, salawat 1000 kali, kalimat la ilaha 1000 kali baca sudah sebelum datangnya waktu wukuf. Ketika mengatakan pada jamaah waktu wukuf telah tiba, di situ kita duduk berdiam diri dan mencari jati diri kita sesungguhnya, karena kita berawal dari mana dan ketika kita sudah ada dan akan mau kemana. Cari jati diri sesungguhnya. Selesai situ akan diangkat lagi. Muzdalifah, di situ jangan cuma istilah Muzdalifah itu sebentar dulu, tunggu sebentar, kumpul batu, kemudian kumpul batu, nanti sebentar jam sekian akan dijemput mobil. Jangan itu yang kita punya kehendak. Itu pembimbing yang mengatakan, tapi hati kita terpaut karena di sana ada satu tempat namanya Mas'aril Haram, bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di atas Muzdalifah di Bukit Qusa. Di situ ada satu tempat yang makbul yang namanya Mas'aril Haram. Karena ketika saat itu Rasulullah SAW melaksanakan wukuf di padang Arafah bersama para sahabatnya, kemudian dia berada di Mas'aril Haram di atas, sesudah mengumpul batu, paginya subuh akan turun ke Mina melaksanakan jamrah. Di batu itu dia bermohon kepada Allah, dan saat itu di batu itulah Allah menerima permohonan yang Nabi SAW minta di Arafah dikabulkan di Mas'aril Haram. Jadi ketika kumpul itu hatinya terpaut, berdoa kepada Allah, jangan lupa bertakbir karena besok kita berhari raya, ya. Jadi tetap kokoh terus dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir karena kita sebab besok pagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Begitu pagi selesai Jamratul Aqabah, berbalik menuju ke maktab masing-masing ke tenda, bertahalul sani, akhirkan tahalul itu sebagai tahalul wajib bagi tahalul haji. Kemudian sudah bertahalul, kemudian pegang itu rambut dan tanamkan di bumi Mina menjadi saksi yaumul qiyamah. Langsung berkumpul dengan teman-teman kita membaca Allahumma jahal hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa damman maghfuran wa amalan salihan maqbulan. Karena haji kita sudah mabrur. Di Arafah itu sah, di Mina itu mabrur, sempurnanya nanti di tawaf ifadah atau tawaf haji, maka sempurnanya haji. Silakan engkau berziarah kemana? Ke Jabal Nur di sana. Di sana ada terjadi peradabannya. Jabal Nur lihatlah di sana. Peradaban yang terjadi di zaman Nabi, yaitu Rasulullah SAW melakukan sebuah pendidikan. Nabi adalah muridnya, Gua Hira adalah sekolahnya, guru adalah Jibril alaihissalam, dan membuat kurikulum adalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan tentang kehidupan manusia dan lingkungan. Lihat di sana. Di sana ada tempat sujudnya Nabi. Kalau saya naik ke atas jangan turun. Anpedekan kami itu dalam sinihnya. Upati memadahi mata itu meraba kasih pede itu turun saja. Insya Allah kita akan antri. Akan didorong dari belakang pelan-pelan, pasti kita akan dapat. Di mana tempat sujudnya Nabi, pasti kita pun turun sujud bersama di sana. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selesai, pasti beberapa saat kemudian dipindahkan ke Madinah. Yang orang awal Medina dikeluarkan ke Jeddah untuk pulang ke Indonesia. Yang orang awal Makkah yang Bapak Umar akan dipindahkan ke kota Madinah untuk melaksanakan arba'in 40 waktu. Bapak melaksanakan arba'in di sana 40 waktu. Madinatul Munawwarah adalah kota yang paling disenangi oleh Nabi. Kotanya Rasul. Bahkan beliau mengatakan, aku taruhkan antara raudah, di antara rumah dan mihrabku adalah sebuah kolam, itu Raudatul Jannah. Maka di Masjid Nabawi itu 3.000 persegi meter, tapi DP raudah itu cuma 15 kali 22. Marumah lebar dan kolkok kita, manusia dengan juta merebutnya. Di situ tempat penghimpun doa. Di situ ada mihrabnya Nabi. Di situ adanya mihrab para sahabat. Di situ ada tim taubat. Di situ ada tim rahmat. Di situ ada mimbarnya Nabi. Ada satu lagi nama tiang Jobe. Demo tiang magane makasar atas nasu. Di haji tiang Jobe mesti nasu. Pasti dapat aku dekat maganya sari. Matiang rahmat dia wasaka matiang taubat dia wasaka.
Di situ tempat doa. Begitu kita berdoa diijabah oleh Allah. Kalau di sana di Makkah itu ada 8 hamparan yang ada di Baitullah, yang kalau di Raudah itu ada beberapa yang hamparan yang ada di sana. Tiang taubat, tiang rahmat dan wilayah Raudah itu. Ada mihrabnya Nabi, ada mihrabnya para sahabat. Di situ adalah hamparan di sekitar Raudatul Jannah. Kalau di Makkah, hamparan di sana ada 8 dalam Masjidil Haram yang melengket 4 di dinding Baitullah. Nah, ihai masih kepala ya, yaitu Hajar al-Aswad. Pertama, yang kedua, Multajam, yang ketiga Hijr Ismail, yang 4 rukun Yamani. Itu adalah 4 hamparan atau tempat makbul berlengket di dinding Baitullah. Dan yang di sekitar Baitullah ada 4 lagi, yaitu Maqam Ibrahim, Zamzam, Safa Marwah. 8 hamparan. Tapi nakokadoka di dalam Raudatul Jannah adalah beberapa hamparan juga. Tempat penghimpun doa. Ibu-ibu, macam ni tegang. Dia sambung masa ini. Masjidil Nabawi terletak makam Rasul. Padamu bintang salawat dan salam. Masya Allah. Wih sama dekat kada ika. Salawat dan salam. Jadi Bapak Umar ketika masuk ke peliharaan yang lupa berikan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan cuma masuk satu kali pun salam, pun besok setelah salam, masuk salam, masuk salam, masuk salam. Semakin memperbanyak salam di sana, semakin banyak mendapat syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak bersalawat, semakin banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dalam-dalam, ibu salawat dalam-dalam. Seakan-akan kita berada dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di Madinah dengan Makkah imamnya berbeda? Madinah lebih bagus, Madinah lebih indah. Kenapa? Yang didengar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makamnya Ibrahim bersekitar dengan mihrabnya Utsman bin Affan yang biasa dibawa oleh Imam Masjidil Haram. Itu ada di mihrab Utsman bin Affan di Raudah kamu ke sana. Jangan mencari imam di dalam Raudah. Di sana, di muka di sana. Di mihrab Utsman bin Affan, di situ Imam Masjidil Haram akan dibawa imam di situ. Saya tanya kepada Masih, ya Masih, kenapa di Makkah itu dengan di Madinah itu imam itu beda suaranya? Dibilang karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suaranya sangat indah, maka harusnya membawa imam di sana itu didengar oleh Nabi harus indah sebagaimana Nabi. Kenapa di Madinah itu ajarnya berbeda dengan di Makkah? Karena Bilal bin Rabah tidak sebanding dengan orang yang ada di sini. Dia lebih hebat suaranya, maka harus diabadikan suaranya Bilal bin Rabah di sana. Jadi saya tunjuk sedikit ibu siapa itu? Ibu Afia. Ibu Afia di kesempatan kalau menziarah ke Raudah itu nanti pagi saja karena Raudah itu berada di wilayah kaum laki-laki. Begitu ibu Afia dimasukkan pasti masuk ke dalam ke sana sebentar akan dipersilakan. Masuk ke sana terus ke depan. Waktu subuh habis jangan keluar. Masuk ke depan terus karena di Madinah itu ada hisapnya. Masuk ke sana. Sebentar nanti pintunya dibuka. Jadi kalau ada petugas Haramain perempuan India, Pakistan. Jadi kalau ini bayangkan kalau sampai di muka sama dengan orang India masuk sudah. Tapi kalau muka terasa jangan masuk. Masuk ke sana. Di sana pasti disekat ya. Tapi sekat itu masih ada terlihat gerbang 2 mihrab. Karena dia setengah sini. Tapi ibu tidak masuk sampai ke mihrab ke sana. Jauh dari itu disekat sini. Jadi ibu melihat kalau yang di kanan itu tertulis di pergerbang dia tertulis La ilaha illallah malikul haqqul mubin, itu bukan mihrabnya Rasulullah, itu mihrabnya sahabat. Nanti di kiri di sana tertulis Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'd amin, itulah mihrabnya Rasulullah yang sesungguhnya. Jadi nana kasih tulisan begini. Nak tulisan La ilaha illallah malikul haqqul bagian atau sahabat atau mihrab. Nako magubalikom kan Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'd amin. Makin majunjungan mihrab, maka harus berhadapan dengan mihrab itu. Maka seakan-akan engkau sudah melaksanakan sujud di mana pernah baginda Nabi bersujud di sana. Selesai itu
melaksanakan arba'in 40 waktu apa Umar magena makai hiwa istilahnya masbuk hiwa. Makanya hadis mengatakan barang siapa melaksanakan salat 40 waktu dengan tidak pernah tertinggal takbiratul ula, maka dia masuk ke dalam surga langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masbuknya arba'in masbuk hiwa ya. Arba'in bukan dalam rukun haji, tapi arba'in 40 waktu adalah sebuah proses kehidupan kita di alam rahim selama 40 hari. Maka harus kita melaksanakan yang baik. Ketika Allah menciptakan mulai dari tangan, kaki, mulut dan semuanya panca indera, dia berproses dari proses ke proses. Kemudian itu silakan setelah itu selesai arba'in berziarah ke Jabal Uhud ya, berziarah ke Jabal Masjid Quba, ke Jabal Uhud ya, ke Jabal, kemudian ke kebunnya Fatimah. Nanti dibawa siapa yang akan nanti para pemimpin akan membawa. Salah satunya di sana ada Masjid Qiblatain, ada Masjid Gamam. Ya, Masjid Qiblatain ketika Rasulullah melaksanakan salat di berhadapan ke Baitul Maqdis, kemudian di rakaat yang kedua Allah bilang fawalli fajhaka satral Masjidil Haram, maka Muhammad berbalik lagi ke Baitullah. Hanya dua kiblat masih ada di sana. Kemudian ada lagi Masjid Gamama, itu ketika sejarah Rasulullah SAW ketika berjalan ada satu gumpalan awan yang dilindungi oleh Nabi sebagai tanda kenabian. Sebagaimana dalam ibu jangan mengaca bauli itu begini. Jadi arti Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yub'asu min intihama baina yaday al-qiyamah fi dahri ala ma tudirru gamama wa tutimu sakhab. Gamama ketika Nabi dilindungi oleh baginda oleh sekumpulan awan yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana Anda melihat lagi di mana Jabal Uhud, di mana Nabi terjepit. Seorang wanita yang paling pertama-tama melindungi Nabi, Nasibah binti Ka'ab, sampai 73 busur panah tertancap di tubuhnya seorang wanita itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Summa ruddu min al-arsi kan yamurun al-faras wa kannana jami'an marid fa idza surfat turbatu taibatan minhu min asrafi qalib. Itu tentang masih mengintikam. Semua cerita tentang kenabian. Dan ibu membaca maulid dan memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah yang singkat ini menjadi bagi kita bagi kita semua. Dan sebelum saya mengakhiri, mari kita bersalawat. Semoga salawat ini menjadi kendaraan dan perahu bagi mereka, bahtera untuk mendapatkan keselamatan. Salatullah, sama-sama. Salatullah, ala yasin habibillah tawassalna bismillah
dua ayat surat Thaha dan surat Yasin dibaca sebelum 60.000 tahun akan datang diciptakan alam manusia ini, sudah dibaca di alam yang kosong. Surat Thaha dan surat Yasin. Maka malaikat bertanya, ya Allah, untuk apa engkau bacakan kedua ayat itu? Maka Allah mengatakan, ayat Yasin dan ayat Thaha kuhadiahkan bagi umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang ibu-ibu, bapak-bapak datang di tempat ini menjarahi kepada kita Purutani, 1 rupiah engkau bawa untuk kita keluarga menuju ke Baitul itu, juga kita mendapat bagian pahalanya sedekah untuk haji, insyaallah. Karena 1 rupiah pasti digandakan oleh Allah. 1 biji ditanam menjadi 7 tangkai, kemudian 7 tangkai dibalas 100 biji. Biji ditanam 7 tangkai, biji ditanam 7 tangkai. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin Bapak Ibu tamu undangan sekalian, baru saja kita dengarkan bersama tausiah hikmah haji menjadi bekal bagi calon haji dan hajah dan menjadi pedoman bagi kita semua. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa ini yang